Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratiwi dari kelas 12 IPA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang data tunggal dan data kelompok. Yang pertama yaitu data tunggal. Data tunggal yaitu data yang dimana disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Dalam penyusunan data ini memiliki keuntungan, yaitu kita dapat benar-benar melihat nilai sebuah data yang berjajar tanpa menentukan perhitungan terlebih dahulu. Namun data ini juga memiliki kekurangan, yaitu pada data ini data yang berjajar hingga belasan akan terlihat kurang rapi. Pada buku paket halaman 38 terdapat data kosong yang harus diisi dengan melihat data yang terdapat pada halaman 33, yaitu di mana seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Nah, survei tersebut disajikan dalam data berikut ini, tetapi data ini belum tersusun. Nah, untuk mengisi tabel pada halaman 38, data yang ada di halaman 33 disusun terlebih dahulu. Data tersebut kurang lebih sebanyak 80 data. Setelah data disusun dan diurutkan dari nilai yang paling terkecil hingga nilai yang paling terbesar atau usia termuda dan usia yang paling dewasa pada pengusaha-pengusaha tersebut. Pada halaman 38, kolom batas kelas dan kolom frekuensi yang harus diisi. Untuk mencari batas kelas, pada angka yang pertama itu kita kurangi 0,5 dan pada angka yang kedua kita tambah 0,5. Jadi hasilnya di sini nilai batas kelas pada 16 sampai 19 tahun usia pengusaha itu 15,5 sampai 19,5. Nah, perhitungan untuk batas kelas diisi sampai habis. Untuk mencari frekuensi, kita lihat di sini kelas. Dari usia 16 tahun sampai 19 tahun ada berapa pengusaha? Untuk mencarinya yaitu dengan cara kita hitung usia 16 tahun sampai usia 19 tahun. Dari usia tersebut ada berapa banyak pengusaha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 pengusaha. Usia 20 sampai 23 tahun, dari usia 20 tahun sampai usia 23 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terdapat 13 pengusaha. Untuk mengisi frekuensi sampai habis caranya sama. Nah, ini adalah nilai-nilai untuk frekuensi. Untuk membuktikan benar atau salah data yang kita isi adalah jumlahkan semua angka yang ada di kolom frekuensi. Jika hasilnya menghasilkan 80 data, maka angka dalam tabel yang kita isi itu adalah benar. Yang kedua adalah data kelompok. Data ini bertujuan untuk menyampaikan suatu data kepada para pembaca dalam bentuk gambar. Dan data ini lebih mudah dipahami pembaca dibandingkan dengan data tunggal. Data kelompok ini terbagi atas histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, pada halaman 41 di buku cetak terdapat contoh soal 2.8 yang dimana distribusi frekuensi pada tabel 2.1 disajikan dalam data kelompok usia
pengusaha dalam memulai usahanya. Distribusi frekuensi tersebut disajikan di bawah ini. Yang pertama adalah histogram. Histogram itu adalah diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Gambarnya seperti ini. Nah, yang kedua adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi itu apabila titik-titik tengah sisi dari atas histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh histogram. Maksudnya seperti ini. Titik-titik atas dari histogram dihubungkan dengan ruas-ruas garis, maka akan diperoleh poligon frekuensi seperti ini. Yang terakhir adalah ogive. Ogive merupakan grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Perbedaannya adalah pada frekuensi kumulatif. Apabila histogram dan poligon, dia menggunakan frekuensi biasa, bukan frekuensi kumulatif. Untuk membuat ogive juga memiliki catatan, yaitu apabila frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai data tunggal dan data kelompok. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.